Hai sahabat Unrika, jumpa lagi pada kesempatan kali ini podcast Unrika mendatangkan tamu dari luar. Jadi hari ini tamu spesialnya itu dari BNN, sahabat Unrika, Badan Narkotika Nasional. Nah nanti silakan teman-teman lihat gitu. Jadi tema hari ini perlu saya sampaikan adalah War of Drugs. Insya Allah cukup menarik ya. Baik, jadi saya langsung saja mengenalkan guest kita pada kesempatan kali ini. Namanya Pak Adlin, tapi nanti biar aja Pak Adlin menjelaskan dirinya lebih lanjut. Baik, silakan. Hai Pak, Assalamualaikum. Hai Mbak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hai, apa kabar sahabat Unrika dimanapun berada? Semoga tetap sehat dan tentunya tanpa narkoba. Tanpa narkoba, oke, luar biasa ya. Ini dari BNN nih, tamu spesial podcast Unrika pada kesempatan kali ini. Bapak, saya bacain sedikit contekan ya. Pak Adlin Syah, SKM. Jadi beliau ini dari Sumatera Utara, kemudian pendidikannya karena tadi SKM, sahabat Unrika, Sarjana Kesehatan Masyarakat, gitu ya. Kemudian riwayat pekerjaan beliau, ternyata beliau ini masih muda, tapi sudah hampir 9 tahun ya Pak? Sudah hampir 9 tahun. Hampir 9 tahun di BNN, ngurusin yang namanya narkoba gitu teman-teman sekalian. Hobi Pak, hobi? Hobinya bersepeda. Hobinya bersepeda. Luar biasa. Ini ngajak sahabat Unrika nih, ayo kapan kita sepeda bareng? Sepeda bareng gitu ya Pak. Baik-baik, Pak Adlin, cerita nih Pak, BNN itu apa? Terus ngapain aja dan kenapa sahabat Unrika perlu tahu? Oke, ini kan masih banyak nih ya yang mungkin sebagian besar sudah tahu, tapi ada juga yang mungkin yang belum tahu, ya kita cerita mungkin sejarahnya dulu ya. Boleh. Di dunia, ya kita akan ceritakan di Indonesia ya, ada 3 kejahatan yang kita anggap kejahatan extraordinary crime. Extraordinary crime. Ya, kejahatan khusus lah ya kalau kita bilang. Yang pertama itu, ini permasalahan ini yang dianggap cukup besar. Yang pertama yang kita tahu adalah teroris. Teroris. Nah, sehingga di Indonesia membentuk yang namanya BNPT, Badan Penanggulangan Teroris. Yang kedua, biasanya kita pasti tahu nih, setelah teroris sering juga yang kita anggap heboh di booming adalah korupsi. Nah, sehingga negara membentuk yang namanya KPK. Nah, yang ketiga nih, sudah tahu, pasti sudah teman-teman sudah ngerti, ternyata adalah masalah seputar narkotika. Ya. Sehingga negara membentuk yang namanya BNN. Nah, jadi sebenarnya kan dulu nggak ada nih, tapi karena dianggap ini kejahatan yang luar biasa, dibentuklah 3 lembaga ini. Nah, salah satunya adalah BNN. BNN sendiri kalau kita lihat dari Undang-Undang 35 tahun 2009, ini secara strukturnya itu 2011 dari Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika itu yang berdirinya BNN. Nah, masih muda dong tentunya. Masih muda ya, 2011 ya? 2009. Masih muda dong tentunya. 10 tahunan lewat. Nah, karena masih muda ya, jadi tentu dong lihat saya juga kelihatannya masih muda, sahabat Unrika. Jadi kalau kita lihat masih muda, tetapi permasalahannya luar biasa. Luar biasa banyaknya. Nah, apa sih BNN itu? BNN itu jelas singkatan dari Badan Narkotika Nasional. Kalau di pusat BNN Republik Indonesia, di provinsi BNN provinsi, di kabupaten kota pasti kabupaten kota. Untuk di Kepri ini kita punya 3 BNN kabupaten kota. Yang pertama ada di BNN Kota Batam, yang kedua BNN Kota Tanjung Pinang, yang ketiga BNN Kabupaten Karimun. Sisanya masih proses. Harapan nanti semua kabupaten kota di Kepri ini ada perwakilan BNN-nya. Nah, kalau lihat dari definisi, BNN ini sebenarnya lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab langsung oleh Presiden, yang tugasnya adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi kalau kita singkat tuh P4GN, Mbak. P4GN. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sekali lagi, Pak. Pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kalau kita lihat kan ada pencegahan dan pemberantasan. Apa sih yang dicegah? Apa sih yang diberantas? Sambungannya, penyalahgunaannya dan peredaran gelapnya. Jadi kita mencegah penyalahgunaan, kita mencegah peredaran gelap. Kita memberantas penyalahgunaan, kita memberantas peredaran.
peredarannya. Gelap tapi ya, kalau terang enggak. Kenapa ceritanya ada gelap ada terang? Iya, Karena iya. narkoba ini juga dibutuhkan untuk kebutuhan medis. Jadi kalau kita cerita peredaran gelap, pasti ada peredaran terang. Di mana peredaran terang? Gimana kira-kira, Mbak? Bu, sebenarnya itu ada ya. Tadi disampaikan di mana? Di medis tadi. Ya di medis. Berarti terang. kalau mau peredaran terang itu ya adanya di rumah sakit, Di rumah di sakit, apotik. Itu peredaran terang lah sebenarnya. Tapi sebenarnya yang beredar itu yang terang sama gelap sama atau ada bedanya? Beda pasti. Pasti Jenis-jenisnya itu ya? Ya pasti kalau peredaran terang itu kan pasti untuk indikasi kebutuhan medis. Misalnya untuk menghilangkan rasa sakit dan lain sebagainya. Kalau peredaran gelap ini bahannya sama tapi diolahnya itu menjadi sesuatu yang berbeda. Berbeda. Itu. Menarik itu BNN ya. Jadi di Kepri ini yang untuk kota baru ada 2 ya? Kota 2, provinsi provinsi 1, kabupaten 1. Kabupaten 1 tadi yang Karimun ya? Iya, betul. Oke. Nah, jadi lanjut nih cerita tentang BNN ini ajang untuk itu biar teman-teman sahabat Unrika tahu. Sahabat Unrika jadi tahu gitu ya. BNN itu ada 4 tupoksi sebenarnya. 4 tupoksi. Bagian-bagiannya gitu ya? Bagiannya apa sih kerjanya BNN? Yang pertama, ada teman-teman yang kerjaannya itu ketemu orang-orang sehat supaya jangan sampai sakit. Oke. Jadi kerjaan ini ketemu orang sehat supaya orang sehat tadi jangan terpengaruh untuk jadi orang sakit. Okay. Jangan sampai sakit. Nah, itu tupoksinya bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Oke, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kerjanya itu di bidang saya sebenarnya. Jadi kerjaan itu ketemu orang sehat seperti Mbak Lina ini yang sehat tadi, kami jaga jangan sampai sakit. Nah, itu juga tugasnya seksi pencegahan. Nah, salah satu tugasnya tadi nyambung hari ini hadir gitu ya. Hari ini hadir untuk sahabat Unrika yang saya yakin semuanya pasti sehat. Harapannya jangan sampai sakit. Amin. Jadi kerjaan saya itu sangat menarik, Mbak. Karena saya sudah muter-muter nih di semua kerjaan ini. Yang paling enak itu seksi pencegahan. Kenapa? Karena ketemunya orang-orang sehat. Mudah-mudahan kita jadi menarik ini ya. Jadi sehat karena sering minum sehat. Nah, ada bidang satu lagi namanya bidang, nanti Mbak tahu sendiri, kerjaannya itu ketemu orang sakit biar jadi sehat. Sehat. Iya. Kira-kira bidang apa tuh, Mbak? Rehabilitasi. Jadi itu teman-teman rata-rata isinya itu dokter, psikolog. Jadi ya ceritanya kerjaannya ketemu orang-orang sakit supaya jadi sehat. Okay. Nah, jadi tantangannya masuk kerja ketemunya orang sakit yang harus kita selamatkan. Nah, yang ketiga, ini tugasnya ketemu orang jahat supaya apa nih kira-kira? Supaya ditindak. Supaya diberantas, supaya dihukum ceritanya. Nah, ini teman-teman jadi seksi bidang pemberantasan. Jadi ketemunya itu orang-orang jahat. Jarang seperti kita ini datang ngobrol ya. Memang mereka kerjaannya ketemunya orang-orang jahat supaya dihukum. Nah, jadi 3 ini pilar utamanya. Ditambah satu lagi bagian hukum dan kerjasama. Nah, jadi sebenarnya inilah tupoksi BNN. Kita tidak hanya menangkap nih, karena banyak stigma masyarakat kalau ke BNN takut kena tangkap. Oke. Nah, padahal di BNN itu ada bidang rehabilitasi dan ada bidang pencegahan. Ada penjaranya, ada juga rumah sakitnya. Sila nih mau pilih yang mana nih? Nah, ini yang menarik nih, yang rumah sakit itu gimana tuh, Pak? Ya, di situ ada rumah sakit rehabilitasi. Namanya kalau di BNN Loka Rehabilitasi BNN Batam. Jadi itu isinya rumah sakit yang khusus untuk pecandu narkoba. Ya, jadi teman-teman yang kira-kira punya saudara atau diri sendiri yang ingin direhab, monggo silakan datang. Ketemunya itu dokter cantik, dokter ganteng, sehat tapi ya? Psikolog yang ganteng-ganteng dan cakep-cakep lah, cantik-cantik. Jadi jangan paradigmanya itu masuk ke BNN itu ketemu orang yang sangar-sangar, tidak. Tergantung situasi kita. Kalau kita ada di posisinya sebagai pengedar, sebagai bandar, ya mungkin ketemunya pasti teman-teman yang dari pemberantasan dong. Tapi kalau teman-teman sakit, ya pasti nanti dilayani oleh
dokter-dokter yang ahli di bidangnya. Ahli di bidangnya. Kalau teman-teman ingin dapat informasi tentang bahaya narkoba ke bidang pencegahan, silakan nanti ketemu saya tentunya di sana. Ini misalnya nih sahabat Unrika atau keluarganya, koleganya gitu punya masalah dengan narkoba, dia bisa datang langsung ke BNN gitu ya Pak? Misalnya nih pengalaman ya, pengalaman misalnya ada orang tua datang, anaknya itu sudah ibaratnya ya sudah kecanduan dan sudah meresahkan lah ya. Nah kadang-kadang begini, orang mau melapor itu kalau misalnya penyakit itu sudah stadium 4 kalau kita bilangnya. Sudah kronis gitu baru mau melapor ya. Sudah harta mulai barang sudah hilang, sudah mulai kekerasan, baru melapor. Nah, jarang sekali orang yang baru-baru kena itu langsung melapor. Nah, ini yang selalu datang, sudah minta ke kantor kita, diskusi lah ya, cerita bahwa keluarga anaknya begini. Nah, nanti dari tim BNN, khususnya bidang rehabilitasi akan memberikan edukasi dulu, solusi ya. Kalau mau direhab nanti gimana, apa sih persyaratannya, bagaimana nih anaknya agar bisa dibawa ke BNN, bagaimana caranya, gitu dan sebagainya. Nanti pasti akan diberikan oleh pengetahuan itu oleh petugas di BNN. Oke, Andrin, kita sih nggak bicara statistiknya ya, tapi rata-rata nih yang tadi disampaikan itu umur berapa tuh, Pak? Kisaran umurnya? Oke, menariknya narkoba ini itu, ternyata dia menyasar ke semua kalangan. Jadi kenapa dulu dikatakan Indonesia darurat itu narkoba itu karena sekarang ini dari SD sampai sudah tua pun sudah ada yang tersusupi narkoba. Sekarang kita cerita fakta, dari tidak sekolah sampai S3 profesor pun ada yang kena narkoba. Kalau kita cerita ya, dari segi mana agama manapun pasti kalau kita lihat ada yang terkena. Nah, inilah masalahnya. Nah, kalau kita bicara narkoba yang sangat miris sebenarnya usia-usia produktif. Usia produktif ya? Iya. Kenapa cenderung usia produktif yang sekarang? Mungkin salah satunya karena mungkin usia ini uangnya ada gitu, berlebih sehingga ya godaan itu lebih besar. Tapi kalau teman-teman saya melihat sendiri ya, teman-teman datang juga bisa ke Loka Rehabilitasi BNN Batam itu. Di situ anak-anak ada, usia produktif ada, wanita ada, laki-laki ada. Jadi khusus untuk anak-anak gedung sendiri. Oh, sudah ya, untuk wanita gedung sendiri. Jadi ada semuanya yang kita rasa ternyata tidak hanya orang tua ya, ternyata anak-anak pun sudah ada yang kita rehabilitasi. Dan itu yang kita rehabilitasi, bagaimana yang di luar sana yang mungkin belum seberuntung mereka yang sudah direhabilitasi. Berarti Pak, kalau rehabilitasi itu dia sudah menggunakan begitu ya? Iya. Sudah menggunakan dan rehabilitasi sendiri itu sebenarnya ada tahapannya. Maksudnya seperti ini, ada rehabilitasi itu, ada pecandu itu ada yang ringan, ada yang sedang dan ada yang berat. Nah, untuk menentukan ini tentunya pasti tim medis yang akan melihat. Misalnya nih, saya pecandu, tim medis nanti yang akan melihat, oh ternyata berdasarkan yang kita diagnosa, yang kita konseling, ternyata bapak ini sudah termasuk kategori pecandu berat. Sehingga terapi yang dilakukan adalah terapi rawat inap. Beda-beda gitu. Beda-beda. Ada yang ringan itu cukup rawat jalan aja, hari ini ketemu, di konseling, sudah boleh, setelah itu langsung pulang. Yang saya katakan tadi, mungkin yang kalau stadium akhir itu pasti dirawat inap. Nah, yang ringan-ringan mungkin rawat jalan aja, nanti ketemu lagi, dijadwalkan lagi. Tapi itu tingkat ininya berapa lama biasanya kalau yang ringan gitu? Kalau yang ringan itu tergantung sebenarnya, Mbak. Kalau ringan itu mungkin nanti dokternya akan melihat, oh ini sudah ada perubahan dirinya. Ya, rata-rata mungkin sekitar sebulan. Itu berarti aware-nya itu dari orang tua sebenarnya ya? Orang tua dan diri sendiri. Kalau rawat inap itu minimal 3 bulan. 3 bulan. Nah, tetapi itu kan pengobatannya. Kalau untuk proses pemulihannya itu seumur hidup. Seumur hidup? Seumur hidup. Menarik ini. Ya, saya baru dengar seumur hidup. Kenapa itu? Nah, misalnya saya umpamakan dengan juga misalnya kalau kita itu terkena diabetes misalnya. Apakah dia bisa sembuh?
kalau kita tanya. Hmm. Apakah pecandu narkoba bisa sembuh? Jawabannya tidak bisa sembuh 100%, hanya bisa pulih. Pulih artinya dia suatu waktu bisa kembali kambuh. lagi gitu, kambuh Ya. lagi. Misalnya diabetes nih, saya kena diabetes, Mbak. Ya. Saya cek gula saya, ternyata gula saya tinggi. Saya minum obat dong, saya jaga makanan, saya minum obat, dan saya istirahat yang cukup, olahraga tentunya. Dicek gula saya, bisa normal tidak? Karena kayak sudah minum obat, sudah olahraga, makan yang teratur, gula saya bisa normal. Tapi pertanyaannya, bisa naik lagi tidak? Ada kemungkinan. Kemungkinan kalau saya nanti makan yang manis-manis lagi, saya stres, tiba-tiba saya stres atau ini, pasti dia akan naik turun. Gitu ya. Sama dengan pecandu narkoba nih, misalnya sudah selesai rehab nih, tubuh sudah clean. Ya. Ternyata sampai di luar dia tergoda lagi. Maksudnya ada yang menggoda dan akhirnya dia terjebak lagi. Artinya dia akan mengulang lagi. Betul ya. Jadi pemulihan seumur hidup. Jadi penting sekali untuk memulihkan itu. Jadi pencegahan itu penting sekali. Artinya jangan sampai sudah bersih nih kita tergoda lagi. Nah ini yang sampai seumur hidup. Cukup mengerikan ya kalau memang harus itu seumur hidup begitu. Ya, jadi betul-betul jangan dicoba jadinya jangan ya. dicoba karena begitu itu pemulihan seumur hidup. Teman-teman harus Seumur hidup. menjaga benar-benar jangan sampai mencoba lagi. Kenapa? Karena yang sudah diserangnya adalah otak. Nah, jadi dia memang pemulihannya seumur hidup. Seumur hidup. Oke. Tadi tuh ada Pak Adlin cerita yang P4GN tuh menarik tuh. Ada terus ada relawan atau ada apanya gitu? Ya, kalau kita bicara di pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini kan sebenarnya begini, Mbak. Kalau kita lihat narkoba ini, sebenarnya narkoba ini permasalahan siapa sih? Kalau kita mau cerita, apakah ini permasalahannya BNN dengan aparat kepolisian atau ini permasalahan kita semua? Kita semua sih kalau dari penjelasan Bapak dari awal tadi ya. Karena tidak akan mampu BNN ataupun aparat penegak hukum lainnya itu menangani narkoba tanpa peran serta dari masyarakat. Makanya BNN sebanyak-banyak mungkin mengajak masyarakat, entah itu kita bentuk dia menjadi relawan anti narkoba, kita bentuk menjadi satgas anti narkoba, pengganti narkoba, ataupun menjadi informannya BNN. Nah harapannya kan begitu. Semakin banyak orang menjadi relawan, paling tidak dia nggak make aja sendiri. Untuk dirinya saja dia nggak make sudah luar biasa. Paling nggak dia bisa menjaga keluarganya saja. Dirinya sama keluarganya untuk nggak make itu sudah membantu sekali. Artinya dia menjadi relawan itu benar-benar keluarganya dilindunginya. Jadi kita nggak relawan tuh nggak muluk-muluk harus kemana. Yang penting dia cukup bisa menjaga dirinya dan keluarganya itu jangan sampai pakai narkoba. Harapannya semua relawan banyak dibentuk, banyak menjadi relawan, banyak yang nggak pakai narkoba kan akhirnya bersinar, Mbak, bersih dari narkoba. Luar biasa. Biar nggak ketemu tadi ya, nggak ketemu orang jahat sama orang sakit. Iya. Nah, kita yang lebih baik teman-teman sahabat atau sahabat Unrika nih jumpanya sama orang-orang sehat begitu betul. Ya. Oke, menarik. Lalu saya udah tadi tanya ya, siapa korban paling banyak dari penyalahgunaan narkoba? Ternyata dia terbagi merata ya di setiap umur dan gender. Semuanya terus, ada. Ya, yang menarik nih, nggak menarik sih. Semoga nggak terlalu menarik deh. Ini kan lagi COVID nih, Pak. Iya. Tadi Bapak bilang di BNN itu dibagi dalam anak-anak sama anak-anak, terus dewasa. Itu memang dari dulu atau karena COVID nih? Enggak, memang dari dulu. Terapinya itu berbeda-beda untuk anak dan untuk orang tua. Nah, jangankan untuk rehabilitasi, untuk kita penyuluhan saja, sosialisasi itu apa yang kita sampaikan ke orang tua pasti beda yang kita sampaikan ke anak-anak. Jadi ada segmennya. Jadi bicara kita tentang anak-anak pasti kita bicara tentang informasi dasar. Hati-hati jika ternyata di sekitar kita itu ada sebuah jenis benda yang berbahaya yang kalau kita gunakan bisa begini. Nah ini kan kalau cerita tentang anak-anak nih, ya, waspada kalau ada yang menawarkan, ada yang ini bla 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 lah. Makanya tadi Pak Andri sampaikan konseling ya. Konseling. Kalau ke orang tua nanti kan cerita bahwa anak itu jangan kita sekolahkan jangan hanya begitu kita lepas saja. Kita harus juga kontrol
dengan siapa dia berteman, ya media sosialnya seperti apa, sesekali cek handphonenya, artinya lebih komunikasi. Nah, peran orang tua itu paling penting, karena jangan sampai nanti seorang anak itu ketika punya masalah, dia ceritanya bukan sama orang tua, tapi ceritanya sama gadgetnya, cerita sama temennya. Kalau temennya baik, mungkin solusinya baik juga. baik, tapi kok temennya penyalahguna narkoba, Jadi oh ini celah. saya Jadi ada celah nih, tuh. nih pakai ini. Iya. Nah, masalah pasti selesai. Nah, ini kadang-kadang perlu komunikasi nih. dari Masalahnya anak. selesai, tapi selesai saat itu aja. Iya, betul. Besoknya panjang Betul. lagi. Oke, menarik ini. Pak Andrin, tadi di awal kita ketemu tuh, kan ini temanya On drugs. on drugs On drugs. gitu. Ada Hani, Pak. Tadi saya kepedean, Bapak bilang saya Hani gitu. Ternyata Hani itu ada kepanjangannya, ada momennya. Bapak Betul. cerita deh, Hani. Ya, Hani itu bukan sayang ya, Sayang, bukan oke, juga oke. madu ya. Jadi sebenarnya di dunia ada suatu hari, suatu bulan, hari dan bulan itu diperingati seluruh dunia. Namanya Hari Anti Narkotika Internasional. Kalau kita singkat jadinya Hani. Jadi Hani itu tadi ya. Ya, jadi ini peringatan yang diperingati oleh dunia tentang ternyata narkoba ini ada dan mengancam kita semua. Nah, Hani ini diperingati setiap tanggal 26 Juni. 26 Juni. 26 Juni. Nah, banyak kan yang berpendapat Hani itu cenderung kita berpesta pora nih. Kan banyak nih buat ini, itu, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya Hani itu adalah peringatan keprihatinan kita terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Sebenarnya kita prihatin, inilah peringatannya nih. Kita prihatin nih, ternyata setiap tahun ada saja korban dari narkoba itu ya. itu sendiri. Nah, inilah kita sama-sama memperingati Hari Anti Narkotika Internasional nanti di tanggal 26 Juni. Nah, untuk peringatannya nanti kita lakukan di tanggal 28 Juni. 28 Juni ya. Karena kebetulan itu Sabtu ya, kalau tidak salah 26 Juni itu Sabtu. Nanti kita akan sama-sama memperingatinya di Indonesia itu virtual dengan Bapak Presiden. Jadi nanti BNN dengan para muspida dan peserta lainnya nanti kita sama-sama mendengarkan arahan dari Bapak Presiden. Nah, itu kira-kira. Jadi Pak Andrin ini sahabat Unrika datang ke podcast Unrika TV juga dalam rangkaian untuk peringatan Hani. Iya, betul. Tanggal 26 besok nih teman-teman. Iya, benar. Oke, Jadi oke. temanya nih menarik tahun ini. Jadi setiap tahun tuh ada temanya. Ada tema tersendiri Ya, ya. tahun lalu itu hidup 100%. Hidup 100%. Tahun ini temanya adalah War on Drugs. War on drugs. Artinya perang melawan narkoba. Narkoba. Jadi karena situasi kita darurat narkoba, jadi kita harus berperang melawan narkoba. Perang kan tentu yang namanya perang tuh inginnya menang. Bagaimana caranya perang supaya kita menang? Ya kita banyakin dong pasukan. Iya betul. Nah, harapannya nih tidak hanya BNN, aparat penegak hukum lainnya, tapi juga pemerintah daerah, terus juga masyarakat, instansi swasta, sama-sama berperang melawan narkoba, minimal di lingkungannya masing-masing. Harapannya makin banyak pasukan nih yang berperang nih, kita bisa menang dan akhirnya kita jadi bersinar, Mbak. Bersih dari narkoba. Jadi temanya itu War on Drugs menuju Indonesia bersinar. Menuju Indonesia bersinar, bersih narkoba. Gitu. Luar biasa. Semoga sukses nih acaranya Ya, besok ya. Semoga sukses dan semoga sahabat Unrika ini semuanya bersinar. Tidak hanya kampusnya yang bersinar, tapi juga mahasiswanya, dosennya bersinar. Ya, betul. Bersih narkoba. Baik Pak Adlin, menarik lagi nih. Apa nih? Dari BNN pesan untuk sahabat Unrika, kolega dan keluarga di luar sana terkait Hani. Pesan untuk sahabat Unrika, untuk generasi milenial, untuk teman-teman lah ya semuanya. Jadikan momentum Hani ini benar-benar cara kita untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Pesannya jangan coba-coba. Jangan coba-coba ya. Nah, kamu nggak kuat, rindu aja kamu nggak kuat, apalagi narkoba. Kalau rindu kadang ada lah
pelampiasannya begitu. Tapi kalau Pelampiasannya. narkoba, aduh, Is, cukup mengerikan cukup. tadi kalau harus menanggung seumur hidup Seumur itu. hidup. Jangan coba-coba, nggak kuat, nggak Betul, kuat betul. kita. Nggak kuat. Jangan juga Bapak tambahin aku aja gitu ya karena nggak kuat. Oke baik, sahabat Unrika, luar biasa bincang-bincang santai kita Ya. dengan Pak Adlin dari BNN ya. Kemudian nanti besok kita akan peringati Hani tadi yang disampaikan oleh Pak Adlin. Kemudian tanggal 28 ada kegiatan lagi dengan Bapak Presiden se-Indonesia ya. Indonesia Kegiatan nanti se-Indonesia. di Kepri dengan gubernur dan pejabat daerah dengan peserta lainnya kita sama-sama menyaksikan virtual dengan Bapak Presiden. Oke baik. Ya sahabat Unrika, itu dia pesan-pesan tadi dari Pak Adlin. Semoga sahabat Unrika sehat semua. Kemudian pesan kuatnya lagi, jauhi narkoba dan tetap sehat. Baik sahabat Unrika, sekian podcast kita pada kesempatan hari ini. Pak Adlin terima kasih Oke, banyak. terima kasih. Jumpa lagi pada kesempatan lain. Jumpa lagi pada kesempatan lain. Jangan capek-capek diundang. Dengan ya. tema yang berbeda. Yang Tadi berbeda. kan banyak tuh kita cerita Oke. keluarga, cerita ini. Nanti kita fokuskan masing-masing. Fokuskan masing-masing. Ini awalnya saja nih. Terima Ketemu kasih. yang sehat, jangan ketemu yang sakit dan jahat. Jahat. Gitu. Itu sahabat Unrika, salam unggul kreatif mandiri. Jangan lupa like, subscribe, dan view semua video yang ada di Unrika TV. Saya Lina, host pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.